Hai, Pak. Good morning, selamat pagi. Apa kabar, guys? Pagi yang cerah, sehat selalu. Inilah suasana usaha kami, Cafe Tahu. Ini parkirannya, guys. Yuk, kita mau masuk di Cafe Tahu. Aneka masakan tahu. Ada 69 masakan tahu, guys. Di samping itu ada menu pendamping, ayam betutu Gilimanuk. Nah, itu ada mobil karavannya ya. Ini dia. Ya, gas camper kita 2002 sampai sekarang masih terlihat bannya. Bis harapan udah 20 tahun yang lalu, itu pun saya beli bekas, guys. Ini sebagai saksi sejarah. Dulu awal kita ngerintis Cafe Tahu pakai bus karavan, makanya namanya Cafe Tahu Karavan. Nah, ini ada cerita kisah di bus karavan tersebut. Jadi 20 tahun yang lalu kita udah punya mobil karavan, kita pakai sebagai daya tarik. Jadi dulu kita tarik tenda di samping untuk makan, masaknya di belakang bis. Itu harus dibetulin, Pak. Ya, nanti diremajakan lagi. Kolam ikannya besar-besar begitu. Lucu ya, ikannya berbaris. Ikannya berbaris. Ada yang main biliar, ada main pingpong. Ya, inilah kondisi Cafe Tahu pasca pandemi. Ini tahun di tanggal 23 April 2022 menjelang Lebaran.
Jadi kita mulai prepare lagi, semoga di Lebaran tahun 2022 ini pariwisata di Bali mulai bangkit kembali. Bali bangkit. Kita 2 tahun pandemi sangat terpuruk sekali. Jadi kita tetap semangat, tetap optimis, penuh harapan. Tuhan menyertai dalam setiap musimnya. Oke guys. Di belakangnya ada bis karavan, tapi udah lama nggak pernah dipakai, cuma dibuat maskot Cafe Tahu. Ikannya banyak. Satu ruangan yang direnov menjadi ruangan yang seperti di Instagram itu guys. Kita orang-orang tua nggak tahu, yang tahu anak-anak muda sekarang seperti ini dekornya ya. Ini kita lagi bikin untuk ruangan jadul. Ruangan Tembok jadul. dulu, nanti kopi dan sebagainya. View-nya nanti lihat ke sungai di bawah. Sore guys, terlihat di depan kami semua buku-buku. Ini kebetulan kita lagi bongkar-bongkar rak buku, ditata kembali sesuai spesifikasinya. Saya ada sedikit mau cerita tentang rintisan tahun 2002, 20 tahun yang lalu ketika kami mulai belajar membuat tahu. Mulai dari mempelajari khasiat daripada kedelai. Nah, di sini guys, saya nggak punya background keluarga yang memproduksi tahu. Tapi kuncinya satu guys, kita harus berani belajar dan mencoba. Ini kalau bisa dilihat, ini buku-buku cara membuat aneka tahu. Ini buku-buku gimana kita membuat aneka tahu. Di sini semua, ini yang punya lokal semua. Setelah bisa bikin tahu, kita olah aneka masakan serba tahu. Ini satu sukacitanya, penghargaannya ketika di dalam proses. Bagaimana tahu diolah jadi apa? Ini rekomendasinya guys. Bisa dilihat nih. Buku-buku yang dalam bahasa Cina, dalam bahasa Jepang, ini masakan-masakan Tionghoa. Ini buku-buku tentang tahu dan kesehatannya. Ini tentang kedelai, bagaimana olahan-olahannya. Bumbu-bumbu yang harus dipakai. Jadi saya mempelajari dari semua. Ini yang buku-buku Jepang ya. Buku-buku Jepang nih. Bahasanya Jepang. Cina, Jepang. Ini bahasa Cina. Ini banyak sekali rekomendasi yang bisa kita pelajari. Ya, tentunya dibutuhkan satu usaha ya. Bahasa Jepang, bahasa Cina yang tidak kita kuasai, tapi kita mau belajar. Kuncinya mau belajar, guys. Dan setelah belajar harus berani mencoba. Harus berani mencoba, guys. Ini untuk mengkreasi aneka masakan menjadi masakan serba tahu. Semua nggak ada yang bahasa Indonesia guys. Nah, ini saya juga asian tofu.
bagaimana membuat tahu-tahu yang di Asia, tahu-tahu sejarahnya, tahu seperti apa, semua ada di sini. Kita belajar. Nah, tentunya kita juga rekomendasi dari buku-buku yang ada di Indonesia. Ini makanan-makanan berbahan dasar tahu. Ini buku-buku yang berbahan dasar tahu semua, guys. Masakan-masakan kita coba, kita kreasi. Ini buku kecil ini ada 100 menu masakan tahu tempe ini. Tentunya tidak semua kita aplikasi, tapi paling enggak berani mencoba. Ini minumannya, mulai dari susu, yogurt, kembang tahu, susu kedelai, dessert yang bahan dasarnya semua dari kedelai dan tahu, guys. Ini sebelum kita tata kembali sesuai dengan spesifikasinya. Sore hari ini kita dokumentasikan, dan banyak sekali buku-buku. Zaman dulu kita harus buku, tapi zaman sekarang tinggal buka Google, semuanya tersedia di sana. Jadi apa yang saya gelupin, saya fokus di sana, saya pelajarin. Oke, guys, kuncinya berani belajar dan berani mencoba. Di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada orang males. Oke, guys, salam sehat selalu. Warisan yang diberikan cuma buku-buku untuk anak cucu yang masih bukan berminat menggeluti. Kita udah umur, udah waktunya kita pensiun, tapi kita bisa memberikan warisan ilmunya, itu warisannya. Jadi jangan kira kalau warisan cuma kekayaannya. Kalau dikasih warisan uang atau harta bisa habis, guys. Tapi yang benar dikasih warisan ilmu, sehingga dia bisa mencari harta sendiri. Oke, guys. Ini mulai kita kumpulin per bagian. Selain tahu, kita juga belajar aneka masakan berbagai, baik resep-resep masakan desa, masakan Jawa Timur, Jawa Tengah, nasi goreng. Ini untuk kaki lima Singapura, ini masakan Cina Sichuan, ini masakan Vietnam Korea, ini masakan Cina, ini cita rasa Barat. Tidak ada ruginya untuk belajar. Sekalipun tidak semuanya kita aplikasikan, tapi paling tidak menambah wawasan, menambah kasanah di dalam perbendaharaan tentang makanan, guys. Minuman pun untuk mulai kopi, sajian kopi, minuman kopi, coklat, termasuk wedangan-wedangan, milkshake, semuanya kita pelajarin. Bikin puding, bikin pincong, pakai ini soya cukup. For healthy. Ya, ini jadi manfaat daripada soya kedelai. Dan ketika kita bikin, akhirnya kita bisa bikin steam tofu, menu-menu. Ini ngambil dari ngambil belajar dari sini. Kita belajar di Malaysia, Singapura. Setiap kesempatan kita pergi, saya selalu cari tahu-tahu, chil tofu, ya, banyak kreasi. Tofu tempura pun bisa, ya, tinggal kita pilih mana yang mau diaplikasikan. Tapi yang penting berani mencoba, taste-nya kalau sesuai kita berani bikin. Ya, itu, guys. Ya, ini aneka macam tofu.
Tofu. Ya. Tofu pakai avocado kan. Iya. Bisa ya kombinasi. Banyak yang bisa kita bikin, ya. Dikreasi. Inilah awal mula pembuatan tahu ya. Gak nyangka kalau jadi Sudah berjalan 20 tahun. sudah 20 tahun kita menggelitin dalam bidang pertahuan. Gak ada keturunan, Nggak ada pengalaman, gak ada pengalaman di restoran, tapi kita berani mencoba. berani mencoba, Itu kuncinya. berani mencoba guys. Di dunia tidak ada satupun di dunia yang tidak bisa. Yang penting kita berani mencoba, belajar. Kalau sampai gagal, coba lagi. Belum Gagal bagus, lagi. coba lagi. Ketika saya memproduksi tahu, kalau dihitung gagalnya saya nggak pernah ngitung juga. Berapa kali kita bikin masih belum sempurna. Kita waktu itu banyak saya kirim ke panti asuhan, ke asrama-asrama. Tahu jadi, tapi kurang, tidak kualitas jual. Jadi kita terus mencoba sampai menemukan sebuah resep yang paten. Ya, kalau di proses saya berhenti, tidak ada ceritanya kafe tahu sampai 20 tahun. Tapi ketika saya nggak pernah berhenti, sampai ya, ketemu istilahnya 100 kali mencoba tidak gagal, itu berarti resepnya boleh dipatenkan. Gitu guys. Katanya pernah ada tahunya Pak Sakaria itu kayak sandal. Itu Sandal jepit apa sandal apa? sejarahnya ketika kita belajar bikin tahu, ada tahu halus, ada tahu pom, ada tahu kuning, ada tahu takwa. Itu khas Kediri. Tahunya memang padat. Jadi masaknya tahu takwa, tahu padat itu dicah. Tapi di Bali banyak orang nggak tahu tahu takwa, taunya tahu itu digoreng kering. Dan ketika tahu takwa digoreng kering, ya akan muncul tekstur yang kenyal sekali. Jadi Pak Sakaria tahunya kok kayak sandal jepit. Nah, tapi dari situ Tuhan kasih hikmat. Buka kafetaria untuk mengenalkan tahu jenis ini dimasak begini, tahu jenis itu dimasak begitu. Sehingga muncullah kafe tahu. Hikmatnya semua dari Tuhan. Ada bagian yang Tuhan lakukan, tapi ada bagian yang kita harus lakukan. Berkat tidak langsung kadang di tangan kita, kadang ada berkat di atas, ada upaya kita melompat menggapainya. Oke guys, itu salah satu pengalaman yang kita alami. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan dengan baik, minta hikmat Tuhan, apapun yang kita kerjakan kedua tangan kita usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Bahkan lebih daripada yang kita pikirkan dan bayangkan. Awalnya hanya belajar bisa bikin tahu. Ternyata setelah bikin tahu, kita juga nggak tahu harus diapain ini tahu. Sempat awalnya saya jual ke pasar, kita jual ke supermarket, ke hotel, tapi akhirnya Tuhan kasih hikmat buat masakan serba tahu. Sehingga muncul kafe tahu, aneka masakan serba tahu. Dan sampai saat ini sudah berjalan 20 tahun, kita sudah melewati berbagai macam krisis, Tuhan mampukan kita tetap eksis. Oke guys, salam sehat, tetap semangat, terus berkarya. Tuhan yang memampukan. Yes!